Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Meskipun dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, ada seseorang yang pernah bertanya kepada kakak, "Kak, kenapa sih masuk pendidikan bahasa Arab? Kak, kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab?" Baik, kenapa kita harus bisa bahasa Arab? Yang pertama yaitu karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Jika hidup kita ingin bahagia, ingin tentram, ingin damai, ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus berpegang teguh pada pedoman kita, yaitu Al-Quran. Nah, untuk kita tahu apa makna Al-Quran, maka kita harus tahu bahasa Arabnya, seperti itu. Yang kedua, selain Al-Quran merupakan bahasa Arab, hadis Nabi pun merupakan berbahasa Arab. Selanjutnya, kenapa kita harus bisa bahasa Arab? Karena jangan salah nih, bahasa Arab merupakan bahasa internasional, bahkan salah satu bahasa resmi PBB selain Inggris, Cina, Perancis, dan lain sebagainya. Bahasa Arab pun merupakan digunakan oleh 300 juta orang di seluruh dunia dan dipergunakan oleh 24 negara. Gimana gak hebatnya kan? Yang selanjutnya, kenapa kita harus bisa bahasa Arab adalah agar ibadah kita lebih khusyuk, terutama dalam ibadah sholat. Karena perkataan atau ucapan yang ada di sholat semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, akan berbeda juga nilai ibadah yang tahu maknanya dan yang tidak tahu maknanya. Dan yang terakhir, bahasa Arab merupakan bahasa ahlul jannah. Oh iya teman-teman, dari tadi kita udah ngomong panjang lebar nih, tapi kalian belum tahu kan siapa yang ngomong di depan ini? Oke, perkenalkan, nama saya Denny Gunawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang Ismul Istifham. Nah, di sini saya menggunakan referensi juga dari buku Fasih Berbahasa Arab karya Darsono T. Ibrahim. Oh iya, kenapa sih kita harus tahu istifham? Nah, tujuan kita belajar istifham ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui apa sih istifham itu sendiri, dan yang kedua untuk bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika berbicara dengan lawan bicara kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baik dan lebih afdolnya jika kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung aja kita ke materi. Oke. Istifham. Oke, istifham. Sebelumnya ada yang udah tahu atau ada yang udah pernah dengar apa sih itu istifham? Oke, betul sekali. Istifham adalah kata tanya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada apakah, di mana, siapa, berapa. Di bahasa Arab pun ada namanya istifham. Nah, istifham ini memiliki ada watul istifham atau alat-alat untuk bertanya. Yang pertama ada a. A ini digunakan untuk dua hal. Yang pertama yaitu at-tasydid. Tasydid digunakan untuk pembenaran. Misalnya, contoh di sini nahu a ja'a Zaidun. Misalnya aja Zaidun, apakah Zaid sudah datang? Jawabannya misalnya na'am ja'a Zaidun, Zaid sudah datang. Yang selanjutnya a ini digunakan untuk at-tasawwur.
atau untuk mengetahui dan menentukan dari dua hal atau lebih. Nah, tapi ini ada syaratnya. Dari dua perbandingan tersebut harus didahului kata am. Kata am. Nah, harus didahului kata ini. Kita ke contoh. Contohnya yaitu misalnya rokiban jika am masyian. Rokiban jika am masyian. Apakah kamu menaiki kendaraan atau berjalan kaki? Seperti itu. Di sini tuh ada am. Nah, ini syaratnya harus ada am ini. Yang kedua, ada watul istifham, ada hal. Hal ini artinya apakah. Nah, hal digunakan untuk atas dik saja, menanyakan suatu pembenaran. Misalnya, nahu anta qalbun. Hal anta qalbun, apakah kamu seorang murid? Jawabannya hanya ada dua hal. Yang pertama, na'am atau tidak lah. Jika jawabannya na'am, na'am. Kita tinggal ulangi kata berikutnya. Kata yang ada di sini. Na'am, ana qalbun. Jika jawabannya la, bisa la, ya. Kita cari kata atau kosakata lain. Misalnya, saya seorang guru. La, ana darisun. Seperti itu. Sampai sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Oke, paham semua ya teman-teman. Sekarang ada watul istifham yang ketiga, yaitu ada man. Man ini artinya siapa? Man digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Misalnya, contoh, man huwa, siapa dia? Misalnya, huwa tilmidun, dia seorang murid. Seperti itu. Ada watul istifham yang selanjutnya, ada ma. Ma ini artinya apakah, dan biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Contohnya, ma hadihi, apa ini? Hadihi samuratun, ini papan tulis. Oke, ada watul istifham yang berikutnya, ada mata. Nah, mata ini artinya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Kita contohnya misalnya, nahu mata tadhabu mata tadhabu ilal jannah, kapan kamu berangkat ke kampus? Oke, apakah teman-teman di sini udah mencatat semua? Kalau sudah, saya boleh hapus ya. Oke. Yang selanjutnya ada kata aina. Aina itu artinya di mana, dan biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, aina talibun, di mana murid? Talibun fil fasli, murid di dalam kelas. Ada watul istifham yang selanjutnya, ada kaifa. Apa sih arti kaifa itu? Kaifa artinya yaitu bagaimana.
dan biasanya digunakan untuk menanyakan suatu keadaan. Contohnya, kaifa, halo, kaifa, halo, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bikhair, kabarku baik-baik saja. Yang selanjutnya ada waktu istifham, yaitu ada kata kam. Kam ini artinya berapa. Nah, biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Misalnya, kam samanu sayara, kam samanu sayara, berapa harga mobil ini? Ada waktu istifham yang selanjutnya, dan yang terakhir ada ayu. Ayu ini artinya yang mana, dan digunakan biasanya untuk menggunakan satu dari dua atau banyak. Contohnya, contoh ayu ayu fakihatin tuh ibu, buah apa yang kamu suka? Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, inilah istifham dan ada waktu istifham. Tadi ada berapa? Yang pertama apa? Oke, kita ulang lagi ya. Yang pertama ada A. A ini digunakan untuk menanyakan sesuatu atas dik sama atas sawur. Oke. Yang kedua ada apa? Hal. Iya, benar sekali, hal ini digunakan untuk apa? Atas dik. Artinya apakah. Nah, yang ketiga yaitu ada man. Man artinya siapa, dan biasa digunakan untuk menanyakan yang belakang. Selanjutnya ada ma. Nah, ini artinya apa. Dan selanjutnya ada ain, kaifa, kam, dan ain. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mengerti dan sudah paham? Pastinya sudah mengerti dong ya. Nah, kita sudah mempelajari apa itu istifham dan ada waktu istifham. Sekarang kakak telah menyediakan teks bacaan untuk kalian. Mohon kalian simak baik-baik dan dengarkan apa yang kakak nanti ucapkan. Baik teman-teman, di sini kita udah ada teks bacaan. Untuk itu, saya akan membacakan untuk kalian dan kalian pahami dan mengerti dengan baik ya. Oke. Al-Bait. Ismi Harun. Baiti Bishari Sudirman Rahmun Isru. Amama baiti fina'un wasi'atun. Warijana bihi adiqatun wasi'atun aidun. Al-abu fil fina'i ma'a asdiqai tulal masal. Fi baiti roh. Minha gurfatul julus wa gurfatul duyuk wa gurfatul akli wa gurfatul mudakaroh wa gurfatul naum dan matlah. Jani wal baiti adiqatun wasi'atun. Fiha asjarun maniatun. Minha mauzun wa burtuqal wa babaya wa azharun wa beridan. Wa fi wasbil adiqati birkatul sabirah. Setelah kita membaca teks bersama-sama, apakah kalian tahu apa makna atau apa isi dari teks tersebut? Oke, mari kita tarjim bersama-sama. Al-Bait, rumah. Ismi Harun, nama saya Harun. Baiti Bishari Sudirman Rahmun Isrun. Rumahku di Jalan Sudirman nomor 20. Amama baiti minaun wasi'atun. Di depan rumahku terdapat halaman yang luas. Wabijana bihi adiqatun wasi'atun aidun. Dan di sampingnya terdapat taman yang luas juga. Al-abu fil fina'i ma'a asdiqai kullal masa. Saya bermain di halaman bersama teman-teman pada setiap sore. Fi baiti ghurab. Di rumahku terdapat banyak ruangan. Di antaranya Gurfatul julus, ruang duduk, Gurfatul duyuk, ruang tamu, Gurfatul akli, ruang makan, Gurfatul mudakaroh, ruang belajar, Gurfatul naum, kamar tidur, wal matbah, dapur. Bal baiti
di samping rumahku hadiqatun wasi'atun, terdapat taman yang luas. Fiha, yang di dalamnya asjarun mutanawwi'atun, terdapat pohon yang di antaranya mauzun, pisang, wa burtukol, jeruk, wa babaya, pepaya, wa azharun, bunga, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Wa fi wastil hadiqati birkatun saghiratun, dan di tengah taman terdapat kolam yang kecil. Ma'uha, airnya sofiun, jernih, bersih. Fiha, di dalamnya asnafun kathiratun, terdapat ikan yang banyak. Baik teman-teman, setelah kita tadi belajar apa itu isim istifham, dan kita juga telah belajar tentang teks al-bait, rumah. Nah, kakak kasih contoh istifham yang terkait dalam teks bacaan kita hari ini. Misalnya yaitu hal bina'un wasi'atun, jawabannya apa? Iya, benar. Na'am, bina'un wasi'atun. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah membuat istifham atau membuat pertanyaan dari teks yang telah tadi kita pelajari, seperti yang telah kakak gambarkan. Oke, dapat dipahami? Oke, pintar, bisa dipahami ya. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.